غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Ya Allah, aku nempatkan istriku dan anakku di dekat Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram. Yang tidak ada sumber kehidupan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada sumber tumbuh-tumbuhan. Inda baitikal muharram, yaitu lembah di dekat Masjidil Haram. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini contoh kita di dalam mencipta keluarga yang sukses. Ayahnya mengamalkan agama, istri-istrinya mengamalkan agama. Dari ayah dan istri yang taat, lahirlah anak-anak yang taat. Nabi Ismail hasil doa ayahnya, Nabi Ishak hasil amalan ibunya melayani tamu. Kalau ada tamu ke rumah kita, maka dia tamu datang dengan membawa 70 malaikat. Bila orang itu bertamu, maka dia membawa 70 malaikat bersama. Rumah kita disiapkan untuk menerima tamu-tamu yang berkunjung, supaya rumahnya barokah. Masya Allah. Inilah cerita-cerita seperti ini sering-seringlah kita dengar agar kita punya gambaran pandangan dalam hidup. Ada satu kisah disebutkan sebab-sebab Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Di antara sebabnya kenapa Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka disebutkan sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi wassalam annahu qarraba alfashatin wa salasu mi'ati baqaratin wa mi'ah badanatin fi sabilillah. Sebabnya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, adalah bahwasanya Nabi Ibrahim sebelum itu telah mengorbankan, memotong alfusatin 1000 kambing, wa salasumi'ati baqaratin 300 sapi, wa mi'atu badanatin 100 unta. Sebelum itu Nabi Ibrahim sudah menyembelih hewan korban, yaitu 1000 alfusatin 1000 kambing, salasumi'ati baqaratin 300 sapi, mi'atu badanatin 100 unta. Wa ta'ajjaban nasu wal malaikatu min dzalik. Maka atas pengorbanan Nabi Ibrahim ini orang-orang pada kagum. Nabi Ibrahim menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Wa ta'ajjaban nasu, maka menjadi kagum an-nasu manusia, wal malaikatu dan para malaikat min dzalika atas korbannya Nabi Ibrahim. Faqala, maka menjawab Nabi Ibrahim alaihissalam, kullu ma
taqarrabu bihi laisa bi syai'in indi. Kullu ma, semua perkara, semua hewan ini, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Laisa bi syai'in indi, bukan dari saya, sedikit pun bukan dari saya. Wallahu law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Wallahi, demi Allah, law kana li ibnun, kalau saya punya anak laki-laki, la azbahannahu fi sabilillah, sungguh aku akan sembelih dia di jalan Allah. Jadi ini sebelum Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ibrahim pernah menyembelih hewan korban berupa alfu syatin, 1000 kambing, salasumi'ati baqaratin, 300 sapi, mi'atu badanatin, 100 unta. Maka orang-orang pada heran, malaikat pun juga kagum. Nabi Ibrahim menjawab, demi Allah, apa yang saya korbankan ini bukan dari saya. Semua ini dari Allah, pemberian Allah. Sungguh andaikan Allah ngasih saya anak laki-laki pun, pasti akan saya sembelih dia di jalan Allah. Ini kata Nabi Ibrahim, jauh-jauh sebelum punya anak, sebelum lahir Nabi Ismail. Wa taqarrabu bihi ilallahi ta'ala, dan saya akan berkorban dengan anak laki-laki itu kepada Allah. Akan aku korbankan anak itu, anak laki-laki itu korbankan kepada Allah. Falamma qala Ibrahim alaihi salam hadzal qaul, ketika Nabi Ibrahim telah mengucapkan ucapan ini, yaitu kalau aku punya anak laki-laki pasti aku akan sembelih di jalan Allah, aku korbankan untuk Allah. Madha alaihi zamanun panasya hadzal qaul, berlalulah masa demi masa, lalu Nabi Ibrahim lupa atas ucapan ini. Falamma jaa ilal ardil muqaddasah sa'ala rabbuhu al-walad fa'ajaballahu du'aahu wa basyarahu bil walad wa waladathu ummuhu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah sampai di bumi Palestina, Baitul Maqdis, lalu kemudian Nabi Ibrahim sa'ala rabbahu al-walad, berdoa minta anak, fa'ajaballahu du'aahu, Allah menerima doanya, wa basyaruhu bil walad wa waladathu ummuh, diberi kabar gembira kamu nanti akan punya anak. Lalu istrinya Nabi Ibrahim melahirkan anak, yaitu Nabi Ismail. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, ay lamma saluha ayyamsiya ma'ahu wa huwa ibnu sab'in sinin, ketika anak itu telah mencapai umur, yaitu umur sudah bisa berjalan bersama Nabi Ibrahim, wa ibnu sab'in sinin, yaitu sudah umur 7 tahun. Wakila ibnu salas asyra sanah, umur 13 tahun. Wala fadha ma'ahu lil bayan, yakni lamma balagha al-hadd alladhi yaqdiru fihi ala sa'yih, yaitu anak itu sudah sampai pada umur bisa berjalan. Qila lahu fi naumih, maka Nabi Ibrahim diperintah di dalam tidurnya untuk menyempurnakan nazarnya. Ufi binazrika, sempurnakan nazarmu, yaitu ketika dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau umpama Allah memberi saya anak laki-laki pun, pasti saya akan sembelih, aku korbankan di jalan Allah. Itu sebelum jauh hari sebelum Nabi Ibrahim itu punya anak. Telah korban berapa tadi?
alfusatin 1000 kambing, salasumi'ati baqaratin 300 sapi, mi'atu badanatin 100 unta. Orang-orang pada kagum, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini belum apa-apa. Kalaupun saya punya anak laki-laki, pasti saya akan sembelih di jalan Allah, akan korbankan untuk Allah. Maka hari berganti hari, tak hari bertambah hari, bulan tambah bulan, tahun tambah tahun. Terus Nabi Ibrahim lupa atas ucapannya ini. Ucapan kalau punya anak laki-laki akan dikorbankan di sembelih. Lalu kemudian Nabi Ibrahim setelah sampai di Baitul Maqdis berdoa untuk minta anak. Doanya diijabah. Rabbi habli minas sholihin. Beri saya anak. Maka fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dikasih kabar gembira bahwa akan akan diberi anak. Lalu istrinya melahirkan anak. Falamma balagha ma'hu sa'yah, ketika anak ini sudah bisa berjalan, dalam riwayat sudah umur 7 tahun, ada yang mengatakan umur 13 tahun Nabi Ismail ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dapat perintah untuk menyempurnakan nadarnya, menyembelih anaknya. Qala Ibnu Abbas, berkata Al-Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas, ahli tafsirnya para sahabat. Radhiyallahu anhu lamma kanat lailatul tarwiyah wa nama, ketika malam tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim tidur. Ra'a fil manami man yaqul, maka dalam tidurnya bermimpi ada orang ngomong, ya Ibrahim ufi binazrika, wah Ibrahim sempurnakan nazarmu. Falamma asbaha akhadha yatarawwa, ketika pagi-pagi bangun tidur Nabi Ibrahim mikir, yatafakkar ahwa minallah minasyaitan, ini mimpi saya ini apakah dari Allah atau dari setan? Walida summiya yaumut tarwiyah, maka karena masih ragu di tanggal 8 Zulhijjah itu, hari itu dinamakan hari tarwiyah. Falamma amsara azaniyan fil manam, ketika masuk malam selanjutnya, yaitu malam tanggal 9 Zulhijjah, asbaha arafa annahu minallah, maka Nabi Ibrahim yakin bahwasanya mimpi itu betul-betul dari Allah. Terulang lagi di hari malam tanggal 9 Zulhijjah, maka arafa annahu minallah, Nabi Ibrahim yakin pagi-pagi hari, asbaha arafa annahu minallah, maka Nabi Ibrahim yakin tahu bahwa memang mimpinya itu dari Allah. Walida summiya dzalikal yaum yaumu arafah, maka dengan itulah hari atau malam itu, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, dinamakan hari atau malam Arafah. Wasmu dzalikal makan Arafat, dan nama tempat itu dikatakan Arafat, Arafah. Nah, di Mekah itu ada tempat namanya Arafah, tempat wukufnya semua jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Summa ra'a fil lailati salisa mithlahu, kemudian di malam yang selanjutnya, yaitu malam 10 Zulhijjah, mimpi lagi. Mimpi yang sama. Fahamma binahrihi, maka pagi-pagi hari Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Mengasah pisau, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, mengasah pisau, kemudian arada ayyadhaba bi Ismail alaihissalam ila nahar, hendak berangkat membawa Nabi Ismail untuk disembelih. Maka hari itu dikatakan
Summiya dzalikal yaum yaumun nahar. Maka hari itu dinamakan hari nahar. Hari pelaksanaan penyembelihan Nabi Ismail, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Maka ketika hendak berangkat, Nabi Ibrahim membawa bersama Nabi Ismail untuk disembelih Nabi Ismail atas perintah Allah. Qala Ibrahim alaihissalam li Hajar. Maka Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya, yaitu Hajar, albisi waladaki Ismail ahsana siyabah. Ahsana siyab. Wahai istriku, anakmu Ismail pakaikan pakaian yang bagus. Fa inni zahibun bihi ila diyafah. Fa albisni fa inni zahibun bihi ila diyafah. Karena saya akan berangkat ngajak Ismail menuju jamuan makan. Fa albasathu ummuhu. Maka Nabi Siti Hajar memakaikan Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus. Dahanathu. Siti Hajar memberikan minyak rambut. Rajalat sya'ra ra'si, menyisir rambutnya Nabi Ismail, memberi minyak, menyisirnya. Fahamala Ibrahim alaihissalam hablan wasikina. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa tali dan pisau. Wa dhahaba ma'ahu ila janibi Mina. Lalu berangkat bersama Nabi Ismail menuju arah Mina. Walam yakun iblisu alaihi la'na min yawmin khalaqallahu ta'ala ashghala wala aksara taraddudan minhu fi dhalikal yawm. Maka tidak henti-hentinya iblis ini di hari itu sibuk untuk mondar-mandir ingin menggagalkan rencana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Fakana Ismail alaihissalam ya'du amama abih. Lalu Nabi Ismail berjalan di depan ayahnya. Faja iblis yaqulu li abih. Maka iblis datang bilang kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Ala tara i'tidala qamati wa husna surati wa latafata sirati. Tidakkah kamu melihat betapa bagusnya Ismail itu, gantengnya, lembutnya? Faqala Ibrahim, na'am, iya, walakin umirtu bidzalik. Akan tetapi saya diperintah untuk nyembelihnya. Jadi iblis ini bilang, kamu Ibrahim pikirkan sebelum kamu menyembelih anaknya, kata iblis. Itu anak ganteng, anak bagus, lembut. Kok kamu sembelih? Iya, memang anak itu anak yang bagus, yang lembut, yang ganteng. Tapi saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih. Nah, jadi inilah dari sini bisa diambil kesimpulan, kata para ulama, kalau kita hendak menyembelih hewan korban, jangan asal-asalan. Asal korban jangan, tapi pilihlah yang kambing atau sapi atau unta yang bagus, yang gemuk, banyak dagingnya. Maka ketika iblis yang pertama ini gagal, Aiza iblis berputus asa, iblis daripada Nabi Ibrahim, maka iblis datang, ja'a iblis ila Hajar, datang kepada Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Wa qala kaifa bagaimana pendapat kamu? Dzaba Ibrahim bibnika liyadhbaha. Itu loh, Ibrahim telah membawa anak kamu untuk disembelih. Qalat, maka Siti Hajar mengatakan, la tukadzibu alayya hal ra'aitu
hal ra'aita aban yadbahu ibnah. Maka Siti Hajar bilang, kamu jangan bohong. Masa iya ada seorang ayah akan menyembelih anaknya? Itu kata Hajar. La takdzib, jangan kamu bohong. La takdzib alayya, kamu jangan bohong kepadaku. Hal ra'aita aban yadbahu ibnah? Apakah kamu memberikan kabar bahwa seorang ayah akan menyembelih anaknya? Faqala li ajli dzalika akhadha al-habla was-sikin. Justru karena ingin disembelih itulah maka Ibrahim, kata iblis tadi, Ibrahim telah membawa anakmu Ismail sambil bawa tali dan pisau. Qalat li ayyi syai'in yadhbahu. Maka Siti Hajar tanya lagi kepada iblis, kenapa Ibrahim mau menyembelih anaknya? Menyembelih Ismail? Qala iblis menjawab, yaz'umu annahu amarahu rabbuhu bidzalik. Kata iblis, itu Ibrahim katanya diperintah Tuhannya untuk nyembelih anaknya. Faqalat, maka Siti Hajar mengatakan, an-nabiyyu la yu'maru bil batil wa ana aqdi li amrihi ruhi fa kaifa biwaladi. Maka Siti Hajar mengatakan, Nabi tidak mungkin disuruh mengerjakan perkara yang batal, perkara yang keliru, perkara yang buruk. Saya ikut Ibrahim aja. Saya serahkan nyawaku kepada perintah Allah untuk mentaati Ibrahim. Saya setuju kalau itu memang perintah Allah. Begitu kata Siti Hajar. Pakai pabi waladi, apalagi dengan mengenai anakku. Saya sudah ikut Ibrahim dan menyerahkan hidupku untuk Ibrahim. Maka kalau memang itu perintah Allah, saya ikut Ibrahim. Falamma aisa min janibiha ja'a ila Ismail. Ketika iblis telah berputus asa dari menggoda Siti Hajar, maka Siti Hajar datang kepada Nabi Ismail. Faqala, maka iblis mengatakan, innaka tafrahu wa tal'abu ma'a abika. Sesungguhnya kamu selalu bergembira dan bermain bersama ayahmu. Wa ma'abika hablun wa sikinun yuridu tabhakah. Ayahmu membawa tali dan pisau untuk nyembelihmu. Faqala la takdzib alayya lima yadhbahani abi. Kamu jangan bohong kepadaku, kata Nabi Ismail.